itu yang akan ditetaskan menjadi lalat. Itu. Ya, ini penuh nih. Ini udah netas ini sebagian. Ya. Kerja serius betul nih. Ini pancingan. Ini kita panen tiap 2 atau 3 hari sekali. Ini pancingan untuk telur. Tempat bertelur. Itu dipanen lah di sela-sela ini. Ini kebetulan baru panen. Iya. Itu dipindahkan di situ. Inilah. Ini bagus nih, sangat kreatif ya, Mas ya. Ini produk turunan daripada usaha Maggot. Ini ya? Udah pesanan. Yang mana ini? Ya, ini Kasgot namanya. Untuk pupuk, Pak. Pupuk? Iya, ini pupuk premium. Premium ya? Karena udah tinggi unsur hara, vitamin, asam amino lengkap. Nah, itu yang kita ayak tadi. Ketika kita proses panen Maggot, Kasgotnya, limbahnya, bekas Maggot, ini menjadi pupuk. Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya, Jul Bisa. Kini kita berkunjung di penangkaran Maggot ya. Kemudian banyak di sini, ada ayam kampung juga dan ikan. Di sini ada tentang budidaya, produksi Maggot. Maggot itu fungsinya untuk pakan ya, baik itu ayam, bisa juga ikan dan lain-lainnya. Nah, kita di sini ditemani oleh Mas Arif ya. Mas Arif, ya. Gimana kabar Mas Arif? Alhamdulillah sehat. Ya. Mas Arif yang pengelola di sini ya? Ya, kita yang ngelola untuk luar biasa. Mas, nanti kita pingin ya intip-intip di sini kegiatannya. Siap, bisa kita terbuka untuk siapa aja bisa mau terbuka sharing, siapa aja. untuk pengembangan. Pokoknya dunia agrobisnis lah. Agrobisnis. Oh iya ya. Jadi Mas, kita boleh izin masuk dalam? Mari. Oke. Nah. Jadi Mas, ini yang dipelihara sini apa aja di sini? Yang pertama ini budidaya ikan, pembibitan ikan nila, lele, pembesaran. Kemudian karena tantangan ya, pakan kan terus naik nih. Pakan, oh iya. Bibit ikan terus naik, masalah lingkungan, masalah pakan, masalah kebersihan. Terakhir, setelah ide, udah kalau mau kita kelola integrasi. Iya, kita mitra bersama, kita kelola bersama, integrasi. Jadi mulai dari pakan, pengelolaan limbah, kotoran, pakan alternatif, sehingga ya untuk kita budidaya udah nggak jadi masalah. Kenaikan harga pakan, kenaikan harga pupuk pun nggak jadi masalah. Ini sekarang kita tanaman-tanaman ini pupuk dari olahan limbah. Limbah dari kotoran ayam. Kemudian kotoran ayam diolah dengan Maggot. Didekomposer. Jadi komposer untuk tanaman. Kemudian Maggotnya untuk pakan ayam. Ayamnya gemuk, kotorannya balik lagi. Iya. Wah, ini luar biasa. Sehingga komposnya juga untuk tanaman yang ada di sini. Nah, buah-buahan. Ini mengenai apa tadi Maggot ya. Maggot ini kayak mana tuh proses pemeliharaannya, budidayanya? Gampang, sederhana, cuman ya disiplin lah semua kan. Ya, kalau mau proses pemeliharaan dari awal ada beberapa fase. Sebenarnya untuk boleh kita awal boleh silakan Mas. Nah, ini farm khusus Maggot kita. Farm Maggot. Ya, kalau dari awal biasanya mulai dari telur ya. Ini telur. Oh, ini telur? Ya, ini telur. Penetasan telur. Nah, ini bisa dilihat. Ini telur ini pada tahap awal biasanya kita dapat, kalau kita pemula awal, ya kita bisa beli dari mitra lah. Kalau kita harapkan pancingan kan cukup lama prosesnya. Kalau telur alam. Ini yang telur tadi nih? Ya, ini nanti sekitar 3 hari menetas. Ini mungkin sebenarnya sudah netas, nampak. Kita nyebutnya baby Maggot. Ya, jadi larva. Nanti sekitar 5 atau seminggu, nah ini di bawah turun ke bawah. Ini usia sekitar, ini udah ini jadi Maggotnya. Ya, ini udah lebih seminggu lah ini campur. Gitu. Nah, ini untuk menjadi pakan ternak itu membutuhkan sekitar 18 sampai 21 hari. Jadi sekitar 3 minggu itu sudah bisa dijual kalau kita mau jual. 3 minggu ya?
Kalau kita mau ternak, itu siklus lagi. Setelah seminggu, ini migrasi. Ini migrasi. Ya, yang di sana untuk dijadikan sebagai stok pupa untuk jadikan lalat indukan. Untuk indukan ini. Ya, ini dia. Ini kita kumpulin. Udah kumpulin secara manual. Ya, biasa aja. Nanti dia terpisah sendiri. Terpisah dia. Ya, makanya dari rak sini nanti pindah ke bawah rak situ kan. Ukurannya sudah lebih besar. Kalau ini kan karena khusus untuk penjualan. Kalau yang target prepupa atau pupa ini untuk pembibitan, untuk menjaga siklus. Nah, yang ini ada nggak contoh yang sudah bisa yang siap panen? Udah, ini udah pesanan. Ini siap panen. Ini ya, hari ini kita nanti 10 kilo minimal. 10 kilo. Kita rata-rata 10 kilo. Ini sudah ukuran panen. Jadi jualnya ini tidak berbau. Apakah dipisahkan? Nanti diayak. Oh, diayak. Ya, ini murni lah. Ini kan kita pemberian pakan kan seperti ini, lembab-lembab remah. Ini pakannya limbah. Ini nanti nggak ikut nih, tanah-tanah ini nggak ikut. Nggak, ini juga sebenarnya nutrisi juga. Nutrisi juga ya. Karena kita aplikasinya pertama buah, bungkil sawit juga. Karena kita kan daerah industri sawit ya. Iya, iya. Ini kita dapat dari limbah pabrik sawit, bungkil sawit. Dimanfaatkan lah itu ya. Iya. Sementara ini untuk pakan ternak, ini tinggi protein, tinggi asam amino esensial, sudah lengkap. Nah, jadi kita hanya menjaga bagaimana siklus ini berjalan. Nah, yang prepupa kita masuk di black box, kita bilang. Yang untuk tahap penetasan di dalam. Ini tahap penetasan. Ya, sekaligus untuk jadikan induk. Ya, sekaligus pancingan untuk memperoleh telur. Nah, ini telur pancingan. Di dalam ini prepupa yang kita bilang tadi. Nah, itu yang akan ditetaskan menjadi lalat. Itu. Ya, ini penuh nih. Nah, ini sudah netas ini sebagian. Ya. Kerja serius betul ini. Ini pancingan. Ini kita panen tiap 2 atau 3 hari sekali. Ini pancingan untuk telur. Tempat bertelur. Itu dipanen lah di sela-sela ini. Ini kebetulan baru panen. Iya. Itu dipindahkan di situ. Inilah. Ini bagus nih, sangat kreatif ya, Mas ya. Ini produk turunan daripada usaha Maggot. Ini ya? udah pesanan. Yang mana ini? Ya, ini Kasgot namanya. Untuk pupuk, Pak. Pupuk? Iya, ini pupuk premium. Premium ya? Karena udah tinggi unsur hara, vitamin, asam amino lengkap. Nah, itu yang kita ayak tadi. Ketika kita proses panen Maggot, Kasgotnya, limbahnya, bekas Maggot. Iya. Ini menjadi pupuk. Pupuk ya. Nah, makanya di sini kita buat salah satu ini kita lah. Pupuk organik Kasgot kan itu. Sudah ada merek ya? Ya. Ini luar biasa ini. Mantap ini. Ini sudah pesan semua kebetulan. Pesan ya? Iya. Jadi saya nggak bisa pesan lagi, pas inden bisa, dulu nih. Bisa. Inden dulu. Nah, ini pupuk organik cair, salah satu turunan dari limbah Maggot tadi juga. Limbah buah. Sebagai pakannya. Produk turunan lainnya kita punya pupuk organik cairnya, punya pupuk kompos padatnya. Nah, jadi sudah luar biasa lah kan? Iya. Ini anugerah Tuhan ini cuman kita hanya mengelola yang kecil, tapi kita dapat banyak manfaat. Iya. Oh, ini pupuk padat, ini pupuk cair. cairnya. Ini aplikasinya 1:20 atau 1:30. Airnya 30, ini 1. Bisa 30 liter, ini 1 liter. Iya. Karena untuk disemprotkan? Ya, bisa disemprot, bisa dikocor. Disiram di tanaman. Ini murni. Aromanya pun harum. Enak ya? Bisa coba. Wah, kayak jus ini teman-teman. Kalau haus bagus juga ini. Tinggal kasih gula aja. Ini bisa pupuk orang juga kayaknya ya? Bisa. Mana yang lambat pertumbuhannya, minum ini langsung kumpul langsung. Insya Allah. Untuk produksi ini kita bisa nggak intip-intip, Mas? Produksi? Ini? Proses ini? Iya. Proses ini kita biasanya agak lama sih. Cuman ini ada stoknya. Oh, ada stoknya. Karena proses fermentasinya sekitar 2 bulan lah. 2 bulan fermentasinya? Ya. Supaya matang. Nah, ini. Ini udah 1 kali nyaring, nanti 2 kali nyaring lagi lah. Enak ya, pokoknya kayak jus. Ini limbah buah. Tapi ini
Jadi limbah buah itu kan nanti ada cair, ada padat. Limbah padatnya sebagai pakan maggot, limbah cairnya sebagai pupuk cair. Karena kita integrasi tadi, makanya saya bilang kalau kita terintegrasi semua termanfaatkan. Termanfaatkan ya. Insya Allah. Biasa nih. Ini ada yang padat. Selain ini Mas, apa aja yang dikelola di apa tadi? Azam Farm. Azam Farm. Apa aja? Ayam kampung. Ayam kampung. Ya. Kebetulan baru panen ini. Baru panen. Seminggu Ini Mas kemarin. pandai dia. Kalau baru panen kita nggak kebagian jadinya nih. Nah, ini ayam kampung. Ini usia lebih kurang 1,5 bulan. Biasanya kita untuk pemberian maggotnya sore nanti. Sore, Ya. 1 hari sekali. Ya bisa 2 kali lah. Maggot Pagi itu sedikit. selingan apa 100% dikasih makanan itu? Kalau sekarang karena sudah ada pesanan, jadinya ini untuk pakan apa dia bilangnya? Tambahan jadi. Tambahan ya. Ya. Kalau dikasih 100% maggot tadi gimana? Kalau untuk kebutuhan ini kan tetap butuh karbohidrat, serat, Iya. Harus pelet lah. protein. Nah, tetap butuh komponen lain. Komponen lain ya. Cuman untuk proteinnya kita sudah menghemat dengan maggot, Protein ya. menambah kualitas gizi. Jadi penggunaan seperti protein lainnya sedikit. Iya. Ayam kampung. Banyak juga ya Karena ayamnya. kita pengembangan kemarin kan uji coba. Untuk awal ketika kita uji coba kemarin paket 1.000 ekor pertama, itu sebenarnya maggot itu untuk kebutuhan ternak sendiri. Maggot itu ya. Iya, untuk kebutuhan ngolah kotoran, untuk pakan. Tapi ketika sekarang kita permintaan ini 150 kilo sehari, makanya kita nambah rak, nambah Setiap hari? kapasitas kandang. Maggot tadi? Permintaan. Cuma sekarang kita baru mampu 10-15 kilo lah per hari. Baru 10% lah baru bisa ditampung. Iya, baru 10%. Kita yang nggak mampu kan Nggak gitu. mampu ya. Ternyata orang di luar sana sama sih keluhannya. Iya. Pakan mahal. Ini bau, ternak Iya. bau. Ini ya bisa dicek sendiri. Kandang kita. Iya. Farm maggot kita bau nggak kan gitu. Iya. Bisa dicek. Nah, sekarang ini untuk indukan, untuk ayam pun kita buat siklus pembibitan sendiri. Oh, pembibitan sendiri. Ya, pelan-pelan lah baru mulai. Banyak ya. Jadi ayam ini sistem ngecer atau ada agen yang datang di sini? Ada pengambilan minimal 1.000 ekor. Oh, 1.000 ekor datang ke sini. Iya. Oh, ini ayam kampung asli nih. Iya. Indukan ya. Ini kalau sekarang kan KUB, Kampung Unggul Balitbangtan. Ini dari Balitbang. Gitu. Nah, inilah kita cetak telur, nanti masuk mesin tetas, baru kita pindah ke pembesaran. Cuman ini karena proses pembangunan ya, jadi agak berserak. Itu sebelah sana ya juga. Ya, nanti untuk farm kandang ayam kampung. Yang kampung itu? Ya, ada sekitar 5.000 ekor insya Allah. Biasa ya. Ini baru sekitar 3 bulan ini. 3 bulan? Iya. Nah, itu apa tuh? Kolam? Terpal? Ah, itu untuk pakan alternatif juga. Alternatif? Itu nanti untuk pembiakan azola. Sebagai pakan ternak. Oh ya, pakan azola ikan, ya. pakan ayam. Azola itu bisa untuk ayam juga? Ayam, sapi, semua mau nih. Ikan. Azola ya, saya baru dengar. Ada dengar azola. Oh, ini rupanya penampakannya. Ya, kita buat sederhana. Iya. Dengan kolam terpal. Ini untuk dijual juga? Ini enggak, untuk pakan kita sendiri. Ini ayam suka, ikan suka. Nanti bisa kita coba kan. Iya. Kalau ada tangguh di sana. Ini setiap hari kita biasa pengambilan Pengambilan. untuk pakan ayam. Jadi nanti tumbuh lagi. Dia mampu 30% per hari. Artinya kalau sepertiga kita ambil, nanti besok penuh lagi. Ya. Jadi kemampuan dia tumbuh itu sekitar 30%. 30%. Per hari. Ada perawatan khusus juga? Ini untuk persiapan kita gunakan kompos. Nah, itu tadi ini kompos kan? Kita masukkan untuk persiapan kolam. Dalam kira-kira seminggu kita isi air. Air sudah diisikan seminggu, baru kita tebar bibit ini.
azolanya. Jadi dalam waktu untuk penuh ini mungkin kira-kira 2 minggu penuh lah nih. Azolla tadi. Ya. Jadi udah siklus. Yang kompos tadi masuk sini. Iya, iya. Isi air, azolanya untuk ternak. Ternaknya keluarkan kotoran. Kotorannya balik lagi dekomposer melalui maggot. Terintegrasi tadi ya. Ya, terintegrasi. Ini ikannya. Enggak. Ini sama, cuman itu ada apa nih? Hama lah kemarin. Wah, hama. Sebong. Ini rencana untuk bibitan anak ayam. Bibitan? Anak ayam. Ayam kampung tadi juga. Ya. Sebelum pindah ke sana kan di sini. Nah. Ini usia 3 minggu. 3 minggu ya. Ya. Ini yang kita bibit sendiri nih. Waduh, lepas dia. Keluar dia. Gak apa-apa, di bawah ada maggot banyak. Nah, ini kita bilang. Ini ada yang mati. Ya, ini namanya. Oh ya, ini ada yang mati. Tapi jadi dimakan maggot juga, nggak salah. Makan maggot ya? Ya. Inilah kotoran ayam. Kotoran ayam. Jadi maggot kan? Ini kita untuk di sini untuk target prepupa memang. Yang untuk khusus indukan lalat. Yang target untuk maggot konsumsi, pakannya beda buah kan. Kalau yang pakannya kotoran ayam untuk jadikan lalat aja. Nanti ini disapu, dikumpulin, masukkan ke kandang lalat. Ini kok bisa ada ide seperti ini, ya Mas Arif tadi? Ya memang ada karena apa ya? Saya sendiri memang backgroundnya pun agrobisnis, agrobisnis kerakyatan. Jadi ketika nengok ada peluang, ada juga masalah saat ini, ya memang inilah solusinya. Solusinya ya. Pengelolaan pertanian, peternakan ini harus terintegrasi sebenarnya, karena saling membutuhkan. Kalau kita terintegrasi, banyak manfaat. Nah, udah gitu masalah-masalah biaya ternak ini jadi murah, masalah lingkungan teratasi, profit dan manfaat lingkungan juga menjadi apa? Manfaat buat kita. Nah, gitu. Biasa nih. Ini bagus nih contoh teman-teman. Ini kita kalau kita mau belajar ya, berusaha, nah, kita akan bisa manfaatkan semua fasilitas yang ada lingkungan kita ini. Oh, seperti ini, limbahnya segala macamnya bisa terus ada integrasinya. Integrasi, saling berputar di situ-situ aja ya. Menjaga siklus lah. Menjaga siklus. Bagaimana melestarikan alam. Iya. Ini terima kasih Mas Arif sudah memberi pencerahan kepada kita nih. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan lain nanti termotivasi nih dengan ini kita lihat tadi kegiatan Mas Arif dan teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.